Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu dan semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, terima kasih. Aku ada hari ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara, hari ini saya sharing dari Imamat pasal 21. Sekali lagi, Imamat adalah satu kitab yang menarik, di mana di situ banyaknya peraturan semua. Sehingga banyak orang bilang, waduh ini gak relevan. Tapi menurut saya sangat relevan saudara. Di Imamat 21 bicara soal hukum tentang kesucian dan kekudusan komunitas Yahudi, baik itu jemaat secara individu maupun juga secara komunal. Ya, dan saudara di sini jelas sekali bahwa para imam punya standar hidup yang lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya. Fokusnya di ayat yang ke-12. Ini bicara soal imam besar, imam di ruang kudus, saudara. Janganlah dia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Tentunya ini nggak bisa diterapkan secara literal, saudara. Ini bicara waktu imam ini sedang ada di gereja, sedang ibadah, di mana dia nggak boleh meninggalkan gereja, meninggalkan ibadah saat itu. Bahkan katanya kalau ada yang meninggal pun, orang tuanya meninggal pun nggak boleh pergi, ya karena saking kudusnya tempat itu. Tentunya aplikasi sekarang nggak seperti itu, saudara. Mungkin lebih relevan di zaman sekarang. Tapi yang menarik di sini adalah Tuhan benar-benar merindukan komitmen total dari seorang imam. Ya, kalau dalam kerajaan dunia ini, semakin tinggi saudara berada, maka semakin besar hak saudara. Ya, saudara menjadi manajer, haknya semakin besar. Cuti mungkin semakin besar, gaji semakin besar. Jadi direktur, cutinya semakin banyak, gaji semakin besar. Dan seterusnya, CEO, CMO, dan lain sebagainya. Tapi dalam kerajaan Allah tidak seperti itu. Semakin saudara melayani Tuhan, semakin Tuhan bawa saudara naik tinggi,
maka semakin rendah saudara. Itu doulos, bicara soal kerendahan hati. Jadi di sini semakin dia jadi imam, harga yang harus dibayar malah semakin besar. The higher saudara melayani Tuhan seperti Rasul Paulus, maka harga yang dibayar juga semakin besar. Ya, di kitab imamat ini, kalau saudara dia sedang mengalami sesuatu masalah pun dia nggak bisa meninggalkan kewajibannya. Nah saudara, dalam kehidupan ini, karena kita dalam kekristenan seringkali bicara kasih karunia, seringkali saudara kita mikir bahwa kasih karunia berarti Tuhan tuh baik ya, jadi kita bisa ngapa-ngapain aja, pelayanan juga terserah kita, bekerja juga terserah kita. Not really saudara. Saya mau mengencourage saudara untuk saudara bisa memiliki standar kehidupan yang tinggi. Semakin saudara melayani Tuhan, semakin saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka standar yang Tuhan mau dalam hidup saudara juga semakin tinggi. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada satu encouragement dari Tuhan, persembahkanlah tubuhmu. Semakin saudara dekat pada Tuhan, maka harga yang harus dibayar itu semakin besar. Maka itu banyak orang juga sebetulnya akhirnya memilih, sudahlah, ke gereja sekali-kali aja. Takutnya semakin sering ke gereja, semakin Tuhan bicara, semakin banyak ekspektasi. Not really saudara. Saya mau bilang buat saudara, tidak ada hal yang lebih menyenangkan daripada melayani Tuhan. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan daripada membayar harga untuk mengikut Kristus. Kenapa saudara? Semakin besar harga yang harus dibayar, salib semakin besar, maka janji Tuhan, kemuliaan yang Tuhan berikan juga semakin besar. Maka itu murid-murid bilang, kami sudah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Apa yang kami dapat? Tuhan katakan, barang siapa meninggalkan segala sesuatu, dia akan menerimanya berlipat kali ganda di masa ini dan di masa yang akan datang. Saya mau encourage saudara, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang mengikut Tuhan, mari bayar harga, mari pikul salib, sangkal diri. Semakin saudara mengiringi Tuhan, mari semakin berani untuk membayar harga dan persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Marilah saudara, kita memikul salib bagi Kristus. Saya mau ngajak saudara berdoa bersama-sama. Bersyukur Tuhan diingatkan kembali bahwa tidak mudah melayani Tuhan. Ada komitmen yang Tuhan mau, ada sesuatu yang Tuhan rindukan. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa terus mengiring Tuhan, kami bisa bayar harga, pikul salib, sangkal diri, karena kami percaya Tuhan, kemuliaan di balik salib jauh lebih besar daripada penderitaan yang harus kami alami. Kami berdoa Tuhan seperti imam di perjanjian lama yang membayar harga untuk melayani Tuhan. Kami juga mau melayani Tuhan dan membayar harga untuk hal itu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. See you next time. Imamat 21. Kudusnya para imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus. Janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya, yang menandakan bahwa ia telah dihususkan, ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal. Janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya. Sebab akulah Tuhan, yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya,
Janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah. Karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel.